Jadi di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul yaitu 48 Laws of Power yang diterbitkan pada tahun 1998. Pengarangnya adalah Robert Greene dan diterbitkan oleh Rennie Book. Tebal halaman bukunya sekitar 276 halaman dan ukuran bukunya sekitar 14 kali 21 cm. Robert Greene merupakan seorang penulis dan pembicara asal Amerika. Ia merupakan seorang tokoh yang ahli dalam strategi rayuan dan ilmu manipulatif. Di dalam buku ini, Robert Greene memaparkan beberapa materi yaitu seperti 48 hukum tentang kekuasaan, pembelajaran tentang bagaimana manipulator-manipulator ulung bekerja, pembelajaran tentang seni muslihat, strategi untuk meraih, mempertahankan, dan mempelajari kekuasaan. Kemudian di dalam buku ini disertai dengan beberapa kutipan oleh para filosof dan tokoh-tokoh terkenal tentang kekuasaan. Bagi saya, buku ini sangat menarik karena di dalamnya membahas tentang bagaimana cara berpikir tokoh-tokoh terkenal yang sukses pada kekuasaan di masanya pada zaman itu. Robert Greene memberikan contoh atau membuat hukum-hukum di dalam buku ini berdasarkan cerita nyata yang diambil dari para tokoh-tokoh terkenal seperti Kaisar Romawi Julius Caesar, Jenderal Napoleon, ahli politik Machiavelli, Isaac Newton, dan lain sebagainya. Di dalam buku ini terdapat bab-bab yang memfokuskan pada satu hukum di setiap babnya. Kemudian disertai contoh-contoh dan cerita yang dapat mendukung penjelasan tersebut. Seperti halnya pada hukum 1 yang dituliskan pada bukunya, bagaimana kita tidak boleh tampil lebih cemerlang daripada atasan kita, karena hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan atasan kita kepada kita yang sehingga membuat hal tersebut bisa menjatuhkan kekuasaan kita. Kemudian Robert Greene juga menjelaskan di bukunya bahwa hukum-hukum yang ia tuliskan itu bisa diterapkan di berbagai kondisi atau situasi, mulai dari hubungan pekerjaan hingga pertemanan. Ia juga menjelaskan bagaimana seseorang dapat bisa lebih berpengaruh apabila kita bisa memahami bagaimana orang tersebut bertindak dan berpikir. Maksud saya, dengan memahami bagaimana orang tersebut bertindak dan berpikir, kita jadi bisa lebih mudah mengambil tindakan berupa pendekatan atau kata-kata yang akan kita gunakan kepada orang lain sehingga kita dapat bisa terima orang lain dengan mudah. Kemudian Robert Greene juga sering mencontohkan atau menuliskan hal-hal realistis yang terjadi di kehidupan kita, seperti halnya pada hukum 13 yang dituliskan di dalam hukumnya, yaitu tentang bagaimana jika kita meminta bantuan kepada orang lain, kita harus meminta berdasarkan kepentingan orang tersebut, berdasarkan kepentingan pribadi orang tersebut, alih-alih kita memintanya dengan belas kasihan atau menyampaikan bahwa mereka sedang berhutang budi kepada kita. Maksud dari Robert Greene ini adalah orang lain lebih mudah atau terdorong untuk membantu kita ketika mereka menyadari bahwa bantuan yang mereka berikan kepada kita juga akan menguntungkan bagi mereka. Nah, jadi alih-alih kita meminta bantuan dengan belas kasihan dan menyatakan bahwa mereka sedang berhutang budi pada kita sebaiknya meminta bantuan dengan mengajukan beberapa keuntungan sehingga mereka lebih mudah
dan terdorong untuk membantu kita. Evaluasi dari buku yang saya baca ini, menurut saya buku ini tidak cocok untuk semua pembaca atau semua orang, karena di dalamnya terdapat beberapa aturan-aturan yang bisa terasa sangat kasar dan tidak baik, apalagi bagi orang-orang yang lebih percaya kepada kerjasama dan kejujuran alih-alih mengendalikan orang lain atau memanipulasi. Tapi di sisi lain, buku ini juga bermanfaat karena menurut saya kita menjadi lebih peka dan tidak mudah untuk dimanipulasi oleh orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih.